Pak Agung dan juga adik-adik peserta ekskursi geologi regional. Hari ini kita sudah memasuki hari kedua EGR. Iya, ini sudah merasa mulai capek-capek juga. Ini. Jadi ini kita mulai dengan melakukan pengamatan di lokasi keempat ya, kalau dihitung dari Ya, hari kemarin. Hari pertama di hari kedua ini. Ya, ini Ya, lokasinya ada di Pantai Menganti. Pantai Menganti. Pantai Menganti itu di Gombong. Jadi pantai selatan di Pegunungan Gombong. Kira-kira di tempat ini nanti akan kita jumpai apa, Pak Agung? Oke, di sini nanti kita akan melihat produk erupsi vulkanik ya, terutama ini yang produk evosif dari aliran lava. Tadi sepanjang jalan kita sudah melihat ada bongkah-bongkahan batuan yang warnanya hitam, andesitik ya. Nah, ini di pantai ini ada yang lebih menarik ini, Pak Sabtono. Mari kita lihat sama-sama ini. Ada yang menarik di sini. Bentuk-bentuk seperti tiang. Oke. Ini untuk adik-adik peserta EGR ini kita perhatikan nanti yang akan disampaikan oleh Pak Agung ya, ada kenampakan yang menarik dari kekar-kekar yang ada di sini. Oke, selamat pagi. Pagi ini kita berada di pantai selatan, tepatnya di bagian selatan dari Gombong. Kita berada di pantai selatannya, dan di sini kita berhadapan dengan produk-produk vulkanik. Nah, kalau dalam stratigrafi regional, batuan vulkanik ini termasuk di dalam formasi Gabon, ya. Jadi ini berada di selatan, jadi kita bisa mengkorelasikan dengan stratigrafi atau melihat perbandingan dengan stratigrafi di Pegunungan Selatan yang lebih ke timur. Nah, batuan vulkanik di sini ini berumur Miosen awal, ya, Miosen awal. Kemudian kalau kita bandingkan bahwa aktivitas vulkanisme pada Miosen awal ini berada juga di daerah Serayu Selatan, ya, tepatnya di daerah Karangsambung dengan formasi Waturanda. Kemudian kalau kita ke timur, ya, kita akan ketemu juga dengan produk-produk vulkanisme Miosen awal, yaitu di daerah Kulon Progo, di Pegunungan Kulon Progo yang disebut dengan formasi OAF, Old Andesite Formation. Nah, kemudian kalau kita ke timur lagi di Pegunungan Selatan, maka kita juga akan menemukan produk-produk batu vulkanik ya pada umur Miosen awal, yaitu yang kita sebut atau yang kita kenal ada formasi Semilir, ada formasi Ngelanggeran ya. Jadi kurang lebih, jadi pada saat Miosen awal ini vulkanisme di Pulau Jawa ini sudah terjadi ya, sudah terjadi. Kemudian bisa kita lihat di barat di Gombong, atau dari kalau sekarang Jawa Tengah, ini Gombong, ada tinggian Gombong, ini produknya adalah formasi Gabon. Nah, di sini kita mendapat singkapan produk vulkanik ya yang sangat jelas, yaitu berupa aliran lava. Dan di sini juga kita bisa melihat satu struktur yang sangat khas di dalam aliran lava, yaitu berupa kekar tiang. Nah, ini bisa kita lihat di belakang saya ya. Di belakang ini kita lihat itu kekar tiangnya sangat bagus. Nah, kekar tiang ini mempunyai bentuk seperti tiang. Jadi bentuknya ortogonal seperti itu, seperti tabung ya. Dan sumbu tabung ini biasanya tegak lurus dengan sumbu pendinginan. Nah, biasanya kita bisa paling tidak merekonstruksi lah bagaimana proses pendinginan pada saat itu. Nah, kekar tiang ini bisa juga selain di aliran lava, bisa juga dijumpai di intrusi, batuan-batuan intrusif ya. Nah, ini yang harus kita lihat bagaimana bahwa kalau kita ketemu kekar tiang, maka kita harus hati-hati, jangan langsung menentukan ini intrusi ya, karena ada juga kemungkinan
kekar tiang, dan ini juga lebih banyak kemungkinan terbentuk kekar tiang pada aliran lava. Oleh sebab itu, untuk membandingkannya maka bisa kita lihat dengan melihat dimensi dari sayat singkapannya, ya, bagaimana pelamparan dari batuan volkanik atau dari batuan beku lah, seperti itu, batuan beku tersebut, apakah dia melampar, kemudian dia lebih banyak lateral dibandingkan dengan vertikalnya. Dan kalau kita beruntung, maka kita bisa mendapat kontak dengan batuan yang ada di bawahnya, maka kita akan bisa lebih yakin memastikan apakah ini adalah lava atau dia batuan intrusi. Nah, di sini kita juga bisa mendapatkan bahwa lava ini seolah-olah menumpang di batuan yang warnanya agak kemerahan, yang terlihat di sana. Nanti juga kita bisa mendapatkan kontaknya di singkapan atau di titik kedua, ya. Kita akan bisa melihat bahwa betul ini adalah lava, bukan intrusi. Nah, kemudian apa komposisinya? Nah, lava ini bisa mempunyai komposisi basaltik dan juga mempunyai kekar tiang. Kemudian kalau kita lihat di sini dia ada kekar tiang, kemudian nanti kita bisa melihat boulder-boulder yang besar. Sehingga di sini mestinya dari komposisinya juga kita bisa melihat dari viskositasnya bahwa lava di sini mempunyai viskositas yang tidak encer sekali atau agak kental seperti itu viskositasnya, sehingga kemudian kita lihat batuannya juga warnanya abu-abu, dan dari publikasi yang ada ini menunjukkan bahwa lava di sini mempunyai komposisi andesitik, ya, dan ini berbeda dengan kenampakan dari lava basaltik. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana bentuk khasnya bahwa di dalam lava yang andesitik yang lebih kental ini tidak akan mengalir seperti seperti halnya lava Pahuihue, tapi di sini kita akan mendapatkan lava yang bentuknya fragmental, ya, sudah terpecah-pecah menjadi fragmen-fragmen. Nah, kemudian kalau kita lihat juga bahwa daerah di sini saat ini memang di sini adalah pantai, maka mungkin ada pertanyaan, kenapa ada lava bertemu dengan air, ya, air laut, kok kita tidak menemukan struktur yang khas juga, yaitu lava bantal. Nah, ingat bahwa posisi saat ini adalah kondisi saat ini memang di sini pantai, tapi kita tidak tahu pada saat Miosin awal apakah lava ini mengalir masuk ke pantai atau sebenarnya dia masih ada di darat. Ya. Dan kalau kita lihat batuan di bawah lava ini adalah batuan piroklastik, ini menunjukkan bahwa lava ini dulunya mengalir tidak masuk ke dalam laut, ya, jadi masih dalam bentuk geografisnya adalah daratan. Nah, sehingga kita tidak menemukan struktur lava bantal, tapi kita di sini hanya mendapatkan kekar tiang dan juga lava dalam bentuk fragmental. Nah, di sini nanti kita lihat di stasiun atau lokasi kedua. Nanti kita bisa melihat bahwa lava andesitnya itu dalam bentuk fragmen-fragmen yang kemudian menyatu. Kelihatan menyatu juga karena saat ini atau batuan ini umurnya adalah umur Miosin awal. Jadi sudah cukup tua untuk aktivitas gunung api. Oke, demikian saya kira penjelasan secara umum. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di sini bagaimana sih struktur lava bantal, struktur kekar tiang itu. Nah, kalau kita lihat di samping itu seperti terlihat ada semacam layer-layer, tapi itu sebenarnya bukan perlapisan dari lava, tapi itu adalah akibat dari gesekan pada saat lava itu mengalir. Ya, kemudian kalau kita lihat dari atas, kita bisa melihat di sini seperti ada lingkaran luar, ya. Kemudian di dalamnya ada inti. Nah, ini menunjukkan bahwa pendinginan ini memang berawal dari luar menuju ke dalam, ya. Jadi pendinginan dari kekar tiang itu sendiri memang berasal dari samping, ya. Kemudian dia bergerak, pendinginannya maju.
Nah, di sini seperti ada kulit. Ini menunjukkan bahwa yang luarnya sudah mendingin, tapi di dalamnya masih relatif panas, yang kemudian mendingin lebih akhir. Jadi demikian ini yang bisa saya jelaskan untuk lokasi ini. Terima kasih. Nah, ini yang seperti saya sebutkan tadi bahwa lava kalau mempunyai viskositas yang lebih kental, ya, ini dia akan mempunyai bentuk fragmental. Nah, di sini kita bisa melihat di sini bahwa lavanya di sini ada fragmen-fragmennya. Dan ini adalah lava andesit. Kalau kita sering melihat di TV atau di YouTube itu lavanya halus, ya, jenis pahuihue, itu adalah lavanya lava basaltik, ya, dia lebih encer, SiO2-nya lebih rendah. Jika komposisi lavanya menjadi andesitik, ya, SiO2-nya sudah meningkat, maka viskositasnya lebih kental, maka kita akan melihat lavanya bukan lagi lava yang halus permukaannya, bahkan seperti menggulung, seperti tali, mulus, seperti itu, tapi dia bentuknya adalah fragmen. Dan bentuk fragmen-fragmen atau kita sebut fragmental seperti ini bisa juga kita jumpai di dalam kubah lava, di mana komposisi dari lavanya adalah lava yang andesit. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa di sela-sela rekahan ini diisi oleh material-material lain, ya. Jadi ini adalah material yang datang belakangan. Kita ingat bahwa ini adalah umurnya Miosen awal, ya, sehingga mungkin perubahan posisinya juga, yang tadi di darat pernah kemudian di bawah laut, ya kan, karena di atas dari lava di sini kita bisa mendapatkan sedimen-sedimen laut, ya, sehingga ini wajar jika di dalam rekahan-rekahan lava di sini ini akan terisi oleh material-material lain. Nah, materialnya ini ada yang komposisinya karbonatan, ada juga yang non karbonatan. Dan ini umum juga dijumpai. Tapi isian ini tidak menunjukkan bahwa ini adalah proses hidrotermal, ya. Jadi ini adalah proses di mana ada material yang mengisi rekahan-rekahan lava. Demikian dari penjelasan saya, ya. Terima kasih untuk lokasi 2 ini. Oke, nah ini singkapan yang masih sama dengan yang di lokasi sebelumnya, yaitu ada fragmen-fragmen dari andesit, ya, atau lava andesit di sini. Di sini nanti saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa menginterpretasi lingkungannya. Salah satunya adalah dengan melihat kontaknya, karena kebetulan di sini kita bisa mendapatkan kontak antara lava ini dengan batuan yang ada di bawahnya. Nah, di sini kita masih melihat bahwa ini adalah tubuh dari lavanya yang fragmental, tapi makin ke arah sini kita melihat bahwa ada batuan-batuan lain, ya, sudah mulai terlihat seperti yang ada di bawah di sini, ya. Ini sudah mulai terlihat batuan-batuan yang lain, dan yang kita lihat di sini batuannya itu menjadi lebih keras. Ini artinya dia terpengaruh oleh panas. Panas oleh apa? Panasnya berada oleh lava di sini. Nah, sehingga di sini ini ada lava yang datang lebih belakangan dibandingkan dengan batuan-batuan yang ada di sini. Batuan yang di sini bisa lihat ini adalah materialnya vulkanik, ya. Nah, mungkin juga dia adalah material vulkanik. Kita lihat semakin ke sini kita melihat singkapan yang lebih jelas lagi bahwa, ya, di sini ini sudah bukan lagi lava, ya. Di sini kita lihat ini banyak fragmen-fragmen yang tertanam di dalam matriks. Nah, kemudian kalau kita lihat fragmennya ini semua sudah bentuk membulat, ya, bentuk membulat, dan ada semacam penjajaran seperti ini. Nah, sehingga ini artinya adalah bahwa ini adalah pengaruh dari endapan air material vulkanik, kemungkinan ini adalah lahar dari proses sungai atau diendapkan dalam lingkungan sungai fluvial seperti itu. Nah, ya, jadi di sini kita dapatkan bukti kontak. Ini adalah lahar,
ya. Kemudian di sini adalah lava. Sehingga di sini juga kita bisa melihat bahwa lava ini terbentuk pada lingkungan darat. Oke, jadi ini kita tadi sudah melihat titik beberapa lokasi proses pembentukan lava andesit, dan seperti biasanya akan ada tugas-tugas yang akan disampaikan oleh Pak Sabtono. Monggo Pak Sabtono. Baik adik-adik, hari ini kita mengawali hari kedua dengan membuat rute utara selatan. Jadi setelah kemarin kita membuat rute barat timur dari pegunungan Kulon Progo kemudian ke pegunungan Serayu Selatan, hari ini dan besok kita akan membuat transek dari pegunungan Gombong, Serayu Selatan, Sentral Depresi Tengah, dan Serayu Utara. Untuk tugas kalian yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agung, seperti kemarin kalian diminta untuk membuat paleogeografi, merekonstruksi paleogeografi di saat pengendapan formasi Gabon di daerah ini. Dan nanti kita hubungkan juga dengan lokasi-lokasi berikutnya, sehingga nanti terakhir kita akan membuat sintesis bagaimana kondisi regional dari pegunungan Gombong, kemudian pegunungan Serayu Selatan, dan juga hubungannya besok dengan pegunungan Serayu Utara. Demikian tugasnya, tolong disiapkan dengan baik.